Shalom anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran sosiologi bersama dengan Bu Nadia. Hari ini kita akan mempelajari materi yang baru di semester 2 ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama supaya dalam pelajaran hari ini kita boleh senantiasa dalam tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami akan kembali untuk memulai pelajaran sosiologi. Kiranya Tuhan Yesus yang tolong supaya kami boleh mengerti setiap materi yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang faktor penyebab konflik sosial di masyarakat. Jadi kita akan mengetahui lebih dalam lagi apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan konflik yang terjadi di sekitar kita. Sebelumnya, nah kita lihat dulu apa arti dari konflik. Mungkin masih ada yang ingat karena di semester 1 di kelas 10 saya pernah menyinggung sedikit tentang konflik ini. Konflik adalah proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara bisa menghancurkannya atau juga bisa membuat orang atau kelompok tersebut tidak berdaya. Nah, ini adalah arti dari konflik. Lalu bisa dilihat di sini ada gambar contoh dari konflik yang mungkin masih bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada beberapa contoh gambar yang saya berikan. Ada konflik antar suku, ada tawuran pelajar, mungkin ada yang pernah lihat di media sosial kalian, tawuran antar pelajar, dan juga ada demo. Biasanya ada masyarakat yang merasa kehidupannya itu terusik atau mereka merasa tidak nyaman dengan kondisinya. Ada beberapa yang biasanya melakukan demo di masyarakat dan biasanya juga berakhir dengan kerusuhan. Nah, sekarang kita lihat beberapa faktor yang membuat konflik itu bisa muncul dalam masyarakat. Yang pertama adalah perbedaan antar individu. Kita ingat kemarin di kelas 10 kita belajar tentang hakikat makhluk individu, yaitu kita diciptakan berbeda-beda. Kita semua punya sifat yang berbeda, kita punya pemikiran yang berbeda, dari warna kulit juga berbeda, dari rambut kita juga berbeda. Coba dilihat masing-masing dari kita, pasti punya perbedaan. Walaupun kembar, kita juga pasti berbeda. Apalagi kita lahir di keluarga yang berbeda. Kita terbentuk dari lingkungan sosial yang berbeda-beda. Proses-proses ini dapat membuat individu memiliki kepribadian dan karakteristik yang beragam. Coba lihat di sekitar kalian atau teman-teman kalian di sekolah, pasti punya banyak perbedaan. Di kelas biasanya mungkin ada yang suka beradu argumen atau pendapat. Nah, itu salah satu contoh dari perbedaan antar individu. Kita punya pemikiran yang berbeda dengan teman kita, sehingga mungkin muncul sedikit ketersinggungan ketika teman kita berkata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita pikirkan. Nah, perbedaan-perbedaan ini seringkali bisa memunculkan konflik di sekitar kita. Lalu yang selanjutnya adalah perbedaan dari kebudayaan. Ini berkaitan erat dengan bagaimana kebudayaan yang melatar belakangi kehidupan kita. Kebudayaan ini bisa berkaitan dengan dari suku apa kita berasal, atau dari agama apa. Bisa juga dari etnis apa kita lahir. Setiap masyarakat punya kebudayaan yang berbeda-beda. Perbudayaan yang berbeda ini bisa mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku kita. Terkadang kita akan melihat atau berpikir sesuai dengan kacamata kebudayaan kita sendiri. Jadi masing-masing dari kita pasti punya pendapat, punya pemikiran sesuai dengan kebudayaan yang sudah kita terima sejak kita lahir. Terkadang perbedaan dari kebudayaan-kebudayaan yang ada juga mampu untuk memunculkan adanya konflik di masyarakat. Yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Kita manusia pasti punya kepentingannya masing-masing. Biasanya merujuk pada keinginan,
dalam kita memenuhi kebutuhan dasar atau sosial dalam kehidupan kita. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar, sering terjadi beberapa persaingan untuk memperebutkan misalnya kesempatan atau sarana, bisa juga memperebutkan kebutuhan sumber daya yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hal ini bisa menimbulkan konflik dalam masyarakat. Masing-masing punya kepentingan, ketika kepentingan tersebut ternyata bertubrukan atau mungkin kesempatan atau sarana atau sumber daya yang ada itu terbatas, bisa menimbulkan konflik di masyarakat kita. Yang selanjutnya adalah perubahan sosial. Nah, kalian bisa lihat di sini saya berikan contoh, ini adalah penerapan new normal. Jadi kita sekarang diwajibkan untuk memakai masker dimanapun kita berada. Ketika kita pergi ke suatu tempat, kita juga diwajibkan untuk memakai masker. Nah, perubahan-perubahan seperti ini terkadang membuat orang-orang yang tidak siap itu akan mengalami goncangan. Jadi coba kita lihat di sekitar kita. Ketika diterapkan new normal ini, apakah semua pihak bisa mengikutinya dengan baik? Tentu ada satu dua yang terkadang masih tidak mengikuti peraturan tersebut. Ada yang ngeyel, masih tidak memakai masker, atau mereka masih sering melakukan pertemuan perkumpulan yang mungkin tidak terlalu penting. Nah, di sini perubahan sosial ini mampu untuk memunculkan konflik di masyarakat. Selanjutnya ada kesenjangan sosial. Nah, di sini saya juga berikan contoh kesenjangan sosial. Kita lihat di sekitar kita tentu banyak bisa kita temukan kesenjangan, baik itu dalam bidang ekonomi, bidang sosial, politik, pendidikan, hukum, dan proses pembangunan. Di masa sekarang ini, di masa pandemi, kita benar-benar bisa melihat bagaimana kesenjangan dalam bidang pendidikan, kesenjangan ekonomi juga berpengaruh. Kita lihat sekarang kita bisa bersekolah secara online dengan nyaman. Tapi kita bayangkan masyarakat atau anak-anak yang mereka hidup di pedalaman, di daerah-daerah yang masih kekurangan sinyal atau sarana prasarananya masih kurang, tentu mereka tidak bisa mengikutinya dengan baik. Berbagai kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, terkadang ada pihak-pihak yang menentangnya karena dengan kondisi seperti ini, proses pembangunan sarana, prasarana, fasilitas yang ada belum merata, sehingga kebijakan yang dilakukan belum tentu bisa diterapkan dengan baik ke seluruh daerah di Indonesia. Nah, kesenjangan ini bisa memunculkan konflik juga. Seperti gambar di awal tadi, ada demo. Demo itu salah satu bentuk bagaimana masyarakat memprotes adanya kondisi yang berbeda tersebut. Nah, ini adalah beberapa faktor yang bisa kita temukan di masyarakat ketika konflik itu muncul. Ternyata faktor-faktor ini yang bisa menyebabkan. Nah, kesimpulannya hari ini kita bisa lihat bahwa ada 5 faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan antar individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang keempat, perubahan sosial. Dan kelima, kesenjangan sosial. Kita lihat bahwa kondisi masyarakat kita ini penuh dengan berbagai perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut mampu memunculkan banyak konflik. Bagaimana peran kita ketika kita adalah anak-anak Tuhan? Ketika kita sudah mendapatkan kasih Tuhan, apa yang menjadi peran kita? Mari saat ini kita bisa hidup menjadi anak-anak terang. Kita tidak hidup untuk mengikuti arus dunia, walaupun dunia ini penuh dengan permasalahan, konflik, tapi mari kita hidup tidak menurut dengan dunia. Mari kita lakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita semua sudah diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita sudah memiliki pengetahuan, kita sudah punya ilmu, kita sudah tahu apa yang baik, apa yang tidak baik. Nah, mari saat ini kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita selalu menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Sekian pelajaran hari ini, kiranya
anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.